Halo Sobat SCGS, selamat datang di SCGS Global Talks. Saya Putri Mesyila Hasri yang akan menemani Sobat SCGS di episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol topik yang cukup menarik dan juga penting, khususnya buat daerah yang rawan bencana. Kita akan membahas tentang sistem peringatan dini longsor berbasis komunitas di Banyumas dan juga bagaimana pendekatan ini bisa dilihat dari perspektif Sendai Framework. Nah, tentunya saya tidak sendiri nih teman-teman, karena ada Mas Rifki yang akan berbagi cerita langsung insight tentang gagasan penelitiannya terkait isu kebencanaan ini. Halo Mas Rifki, apa kabar? Halo Mbak Putri, baik kabarnya. Alhamdulillah, senang sekali ya Mas Rifki bisa hadir di SCGS Global Talks hari ini. Terima Nah, kasih atas undangannya. Oke Mas, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, mungkin Mas Rifki bisa cerita sedikit ke teman-teman SCGS tentang latar belakang Mas Rifki dan bagaimana awalnya Mas Rifki tertarik pada kebencanaan ini, Mas. Ya, dulu tuh saya kuliah S2 tuh memang peminatannya adalah Global Humanitarian Diplomasi. Salah satu mata kuliahnya adalah bicara tentang kebencanaan gitu ya, tentang mitigasi bencana, tentang humanitarian response dan lain-lain. Saya pada saat itu melihat bahwa isu kebencanaan di HI itu masih belum banyak yang mengangkat gitu ya. Makanya kemudian dari tesis saya yang bicara tentang kebencanaan itu, tentang respon kebencanaan, saya mikir untuk mengembangkan gimana caranya isu-isu tentang kebencanaan ini bisa lebih dikenal di HI gitu ya. Jadi saya ngambil isu-isu tentang kebencanaan ini gitu. Oke, wah menarik sekali ya Mas, dilihat dari latar belakang juga. Dan terima kasih udah berbagi ceritanya Mas. Mas Rifki, kalau kita melihat kondisi Banyumas yang wilayahnya perbukitan dan curah hujan yang cukup deras dan cukup tinggi, tentu potensi longsor juga cukup besar ya. Nah, menurut Mas Rifki sendiri, seberapa penting sih sebenarnya pengembangan sistem peringatan dini longsor yang melibatkan masyarakat secara langsung? Ya, pertama mungkin sebelum kita bicara tentang seberapa penting, kita biasanya orang-orang tuh kalau bicara tentang sistem peringatan dini itu bicara tentang teknologi ya. Bicara tentang sirine, misalnya bicara tentang alat pengukur hujan misalnya, atau misalnya ya yang berbasis pada teknologi gitu ya. Pada dasarnya itu semua benar, tetapi kalau kita kemudian bertemu ya dengan daerah-daerah yang secara geografis misalnya masih cukup sulit untuk diterapkan gitu ya, misalnya kayak di daerah Banyumas ada beberapa daerah yang secara geografis dan secara iklim itu sulit untuk diterapkan, maka pengalihnya atau yang bisa kita lakukan adalah untuk mengembangkan sistem peringatan dini ini berbasis komunitas. Nah, kalau kita bicara seberapa penting, penting banget karena sistem peringatan dini ini lagi-lagi kalau kita bicara tentang teknologi, tidak semua daerah bisa untuk diterapkan. Apakah itu kaitannya dengan geografis atau mungkin kendala-kendala yang sifatnya non teknis. Jadi kalau kita bicara tentang peringatan dini ini, sistem peringatan dini ini, kemudian kita bicara tentang bagaimana masyarakat bisa mengembangkan sebuah pengetahuan ya yang berbasis pada komunitas itu untuk bisa menanggulangi bencana atau memitigasi bencana. Karena kalau dulu tuh bicara bencana itu sistem penanggulangannya itu dari atas ke bawah gitu ya, top down gitu. Nah, coba kita dekonstruksi itu dan kemudian melihat bahwa bencana itu juga bisa dengan sistem bottom up. Masyarakat yang lebih aware terhadap bencana itu tadi. Karena ini menjadi penting karena apa? Karena masyarakat itu kadang-kadang yang nanti akan menjadi pembeda adalah faktor pengetahuan masyarakat terhadap kebencanaan itu sendiri atau bencana yang mereka hadapi, resikonya kah, atau gimana cara mitigasi bencana itu, atau mungkin setidaknya mereka ngerti bahwa apa yang mereka hadapi itu adalah bencana dan itu bisa mereka antisipasi terlebih dahulu gitu. Gitu. Oke Mas, tadi aku dengar tadi tentang
pendekatan berbasis komunitas ya Mas. Nah, kalau menurut Mas Rifki lagi, seperti apa sih sistem peringatan dini yang benar-benar efektif untuk masyarakat di daerah rawan bencana, Mas? Iya, sebenarnya gini, di desa itu masyarakat itu di beberapa daerah ya di Banyumas misalnya secara khusus sebenarnya sudah mengembangkan sistem pengetahuan berbasis komunitas itu ya, yang kemudian mereka pelajari dan mereka preserve sebagai pengetahuan dan itu kemudian mereka turunkan kepada generasi-generasi setelahnya gitu. Misalnya kalau orang Jawa bilang ada yang namanya ilmu titen gitu ya, niteni atau menandai gejala-gejala alam yang mungkin mereka akan lihat sebagai gejala awal dari sebuah bencana gitu. Misalnya apakah retakan tanah gitu ya, atau mungkin sistem pengairan yang tidak berfungsi dengan baik, atau mungkin gejala-gejala yang lain misalnya kayak hewan-hewan itu turun dari atas gunung atau bukit gitu, yang sudah secara lama mereka gunakan sebagai tanda bahwa itu adalah awal mula dari bencana itu tadi. Nah, yang kemudian menjadi menarik adalah bagaimana kemudian masyarakat ini tetap bisa melihat itu sebagai cara yang efektif Ya. daripada dengan cara-cara yang berbasis teknologi. Karena balik lagi, tidak semua daerah itu mampu dan bisa atau punya kapasitas untuk mengembangkan sistem peringatan dini yang berbasis pada teknologi itu gitu. Misalnya daerah yang susah sinyal internetnya nih misalnya ya, akan sangat sulit untuk misalnya kita mengembangkan sistem peringatan dini yang berbasis pada internet gitu. Oke. Nah, seringkali kan kita melihat sistem mitigasi bencana lebih fokus pada teknologi ya. Betul. Atau alat pendeteksi. Tapi nih Mas, di sisi lain masyarakat lokal juga punya pengalaman atau pengetahuan tentang tanda-tanda alam ya. Nah, seberapa besar sih peran pengetahuan lokal masyarakat dalam membantu mengenali potensi bencana sebelum benar-benar bencana itu akan terjadi, Mas? Iya, biasanya gini, kalau kita bicara bencana, misalnya contoh ada satu daerah yang menerapkan teknologi gitu ya, kita akan tahu alat itu berfungsi atau tidak ketika terjadi bencana, iya kan? Dan kalau di sisi itu berarti artinya sudah terlambat kalau tujuannya adalah untuk memitigasi gitu ya. Jadi sistem peringatan dini ini harusnya berfungsi sebelum bencana itu terjadi gitu ya. Nah, karena kemudian hal-hal yang seperti itu cukup riskan dan cukup serius gitu ya. Artinya bahwa selain mungkin kita juga mendorong dari sisi teknologi, kita juga perlu mengembangkan itu sistem peringatan dini yang berbasis komunitas gitu. Jadi supaya masyarakatnya tidak hanya mengandalkan dari sisi teknologi, tetapi juga mereka punya cara untuk bisa melakukan mitigasi atau peringatan dini yang berbasis pada komunitas itu tadi gitu. Jadi harapannya seperti itu. Oke. Nah, Mas Rifki, dalam penelitian ini kan Mas Rifki juga menggunakan perspektif Sendai Framework ya. Kalau boleh dijelaskan secara sederhana saja, bagaimana sih sebenarnya prinsip dari Sendai Framework ini bisa membantu memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat masyarakat, Mas? Betul. Jadi kata kunci dari Sendai Framework ini adalah bagaimana kemudian masyarakat itu bisa melakukan pencegahan, meminimalkan dampak yang muncul dari sebuah bencana sebenarnya ya. Jadi ada empat faktor kunci yang ada di dalam Sendai Framework ini ya. Pertama adalah pengetahuan resiko, kemudian pemantauan, kemudian komunikasi, dan yang terakhir adalah kapasitas respon masyarakat. Nah, yang sedang kami teliti ini adalah di poin yang pertama yang kaitannya dengan pengetahuan resiko tentang bencana itu gitu. Nah, pengetahuan dari bencana ini mutlak dimiliki oleh masyarakat yang tinggal di daerah yang rawan bencana gitu ya. Kadang-kadang kita tuh nggak bisa memaksa orang itu untuk tidak tinggal di daerah itu gitu ya. Artinya apakah itu berkaitan dengan tanah leluhur atau nenek moyangnya atau cara mereka hidup memang mungkin ada di daerah itu gitu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah supaya mereka ngerti resikonya gitu. Pernah terjadi mungkin misalnya kayak di lereng Gunung Merapi, orang-orang diminta untuk pindah tapi mereka tetap bersikukuh ada di sana gitu ya, untuk tinggal di sana.
saya pernah melakukan penelitian, ditanya ya karena mereka lahir dan besar di sana gitu ya. Jadi mereka nggak mau pindah ya? Betul, dan mereka punya ikatan terhadap itu. Kalau orang Jawa tuh mereka mungkin punya ikatan terhadap tanah tersebut gitu ya. Sehingga yang akhirnya muncul adalah kita coba untuk melakukan semacam edukasi supaya masyarakat tuh aware gitu ya terhadap resiko-resikonya. Atau misalnya kalau terjadi sesuatu harus gimana sih gitu. Kadang-kadang kita tuh mikir kayak bahwa bencana itu tidak serta-merta bahwa bencana itu semuanya adalah takdir misalnya, atau bencana itu ada sesuatu yang tidak bisa ditanggulangi. Tapi dengan berdasarkan sistem peringatan dini yang berbasis komunitas ini, harapan saya di dalam penelitian ini nantinya akan melahirkan semacam kayak apakah orang-orang yang ada di daerah yang punya resiko bencana tinggi itu bisa memanfaatkan pengetahuan untuk meminimalisir dampak dari bencana itu gitu. Maka dari situ kan kita nanti bisa lihat tuh efektif atau enggak nih cara-cara seperti ini. Kalau misalnya efektif, apakah perlu ada penambahan? Kalau misalnya tidak efektif, mungkin kita bisa cari cara lain. Betul. Gitu untuk meningkatkan pemahaman itu. Oke. Berarti ini diharapkan memberikan kontribusi tertentu ya Mas, misalnya untuk masyarakat Banyumas atau bahkan untuk kebijakan mitigasi bencana secara menyeluruh ya. Jadi yang diharapkan itu ya Mas ya. Betul. Sebenarnya kayak di Banyumas itu partisipasi masyarakatnya udah cukup bagus sebenarnya. Dari beberapa tempat yang kami sudah coba lihat ya melalui studi lapangan itu memang partisipasi masyarakat Banyumas terhadap isu-isu kebencanaan masih tergolong bagus gitu ya, cukup aktif lah. Nah, tetapi ada beberapa catatan juga bahwa kemudian masing-masing masyarakat itu punya basis komunitas yang berbeda-beda gitu. Nah, cara-cara itu yang kemudian kita coba mau rangkum ya, mana yang kemudian paling efektif dan apakah kemudian bisa ditaruh di daerah lain, karena tidak semua daerah saya kira punya modal yang sama gitu. Apakah modalnya sifatnya misalnya apakah daerah itu punya modal gotong royong ya, dengan modal gotong royong itu akan lebih memudahkan tuh untuk sistem peringatan dini yang berbasis komunitas. Tapi kalau misalnya masyarakatnya tidak punya modal gotong royong akan cukup sulit. Jadi kesadarannya akan cukup sulit. Gitu ya. Gitu. Oke, baik Mas Rifki. Terima kasih banyak atas insight dan juga, cerita yang sudah dibagikan hari ini, Mas. Nah, dari diskusi kita pada hari ini, kita bisa tahu bahwa peringatan dini bencana tidak hanya soal teknologi teman-teman, tetapi juga tentang keterlibatan masyarakat, pengetahuan lokal, dan juga kerjasama antara berbagai pihak. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan Mas yang bisa hadir di SCGS Global Talks. Dan untuk teman-teman SCGS, terima kasih sudah menyimak episode kali ini. Saya Putri Mesyila Hasri pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.